adik-adik, selamat bertemu kembali di kegiatan rutinitas kita yaitu PKLK dengan tema Aku Bisa Melindungi Diri. Aku Bisa Melindungi Diri adalah sesi yang pertama dengan tujuan mengetahui tentang kekerasan fisik, verbal, seksual, serta pengabaian dan eksploitasi. Ada juga mitos-mitos kekerasan. Anak-anak jarang mendapat kekerasan. Mitos ini salah. Karena anak-anak paling rentan atau sering mendapat kekerasan karena mereka selalu bergantung kepada orang dewasa. Yang kedua, anak-anak hanya mendapatkan kekerasan dari seorang di luar keluarga dan dari teman mereka. Mitos ini juga salah. Anak-anak sering mendapatkan kekerasan dari anggota keluarga dan temannya atau lingkungan tempat tinggalnya. Kekerasan pada anak terjadi pada semua jenis keluarga tanpa memandang harta yang dimiliki, latar belakang, kasta, dan lain sebagainya. Mitos ini benar. Karena setiap anak bisa disakiti tanpa melihat latar belakang, kasta, dan lain sebagainya. Semua bentuk kekerasan pada anak dilaporkan. Mitos ini salah. Karena anak-anak tidak tahu apa yang harus ia laporkan. Anak-anak harus tahu bahwa mereka menjadi korban kekerasan dan ini bukan karena kesalahan mereka. Mitos ini benar karena anak-anak tahu bahwa mereka menjadi korban kekerasan pada orang tua atau di lingkungan sekitarnya. Seorang anak seharusnya tidak didorong untuk membicarakan tentang kekerasan yang mereka alami karena hal itu membuat mereka merasa malu. Mitos ini salah. Jika anak tidak untuk menceritakan kejadian atau kekerasan yang ia alami, maka ia akan merasa terbebani. Adapun macam-macam kekerasan pada anak. Ada 5 macam kekerasan pada anak. Yang pertama, kekerasan fisik. Kekerasan fisik adalah segala bentuk tindakan yang menimbulkan luka fisik pada anak secara sengaja oleh orang yang lebih kuat. Contohnya dipukul, ditampar, ditendang, dan dijewer. Yang kedua, kekerasan verbal. Kekerasan verbal adalah kekerasan yang dilakukan lewat kata-kata atau sikap yang dapat mempengaruhi emosional atau mental dan perkembangan sosial anak. Contohnya, membentak, memaki, menghina, berteriak, menfitnah, menyebar gosip, menuduh, mempermalukan di depan umum, dan dengan lisan. Yang ketiga, kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah segala bentuk kegiatan seksual yang melibatkan anak dilakukan secara sengaja untuk memenuhi kebutuhan seks seorang tertentu.
kecuali kepentingan kesehatan seperti diperiksa oleh dokter. Contohnya, berhubungan seks, disentuh bagian yang tertutup baju dalam, diraba, dicium, dengan perasaan yang tidak nyaman. Yang keempat adalah pengabaian atau penolakan. Pengabaian atau penolakan adalah tidak terpenuhinya kebutuhan dasar anak. Contohnya, anak dilarang untuk sekolah, anak sengaja dibiarkan kelaparan, anak sakit tidak diobati, dan lain-lainnya. Yang kelima adalah eksploitasi. Eksploitasi adalah segala bentuk kegiatan yang melibatkan anak untuk menghasilkan beragam dukungan ekonomi, misalnya uang, tempat tinggal, pakaian, dan lain-lain. Contohnya, menggunakan anak untuk mengemis atau meminta anak untuk bekerja lebih dari 4 jam, dan lain-lain. Oke, demikian tema kita hari ini. Sesi yang pertama, aku bisa melindungi diri, dan sampai ketemu untuk sesi berikutnya. Dadah.